Nah, ada 3 macam percaya. Percaya yang terbaik, dia percaya walaupun belum melihat. Yang kedua, dia percaya setelah melihat. Yang besai sudah melihat, dia tetap nggak mau percaya. Saya bilang, omongan mesti positif. Negatif lagi, negatif lagi. Jangan saudara ngomong, pemasukan lebih banyak, lebih sedikit dari pengeluaran. Kenapa ya pengeluaran lebih banyak dari pemasukan? Karena saudara pakai mata. Saudara lihat, iya ya pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Kalau saudara berjalan dengan iman, setiap hari cukup, setiap minggu cukup, setiap bulan cukup. Tuhan nggak jalan pakai bon, pemasukan pengeluaran. No, Tuhan jalan dia. Lihat, saudara ada iman apa enggak? Percaya. Ini naiknya Yesus ke sorga itu, dia ingin supaya saudara mendapatkan yang saudara percaya. Nih di Jakarta, loper koran. Tukang loper koran saudara, aduh. Lulus cuma SMP, nggak bisa. Udah jadi loper koran, udah rada dewasa, dia jadi supir taksi. Sekarang, ini kita bilang sekarang, 20 tahun kemudian, sekarang dia memiliki limousine service. Dia nggak punya mobil. Tapi perusahaan Amerika percaya dia, orang-orang kaya dari luar negeri percaya dia. Saya ingin limousine Mercedes, tahun sekian, mesti limousine disiapkan, ada. Dia selalu ngomong ada. Sebab orang kaya nggak penting bayarnya berapa, asal ada. Saya minta limousine merek ini ada di airport jam sekian, siap, ada. Gitu, cuma menghubungi limousine. Berapa Pak limousine? Saya sewa 1 minggu, sekian juta. Oke. Nanti dia ngomong ke sana. Belum tipnya, belum dia untungin. Sekarang pemasukan dia 1 bulan 450 juta. Pemasukan dia, sekolah nggak tinggi-tinggi, nggak ke Universitas Pajajaran, Universitas Waru Jajar, dia ikuti universitasnya iman, percaya kepada Tuhan. Ya di atas yang, ya tidak dia. Aduh, ada yang 6 tahun yang lalu, gajinya baru notiawlak sebulan. Sekarang mobilnya udah ngejajar. Mobil VW-nya ada 6. Mobil CX-9-nya ada 1. Tokonya di Bandung sudah ada 14. Toko kue. 6 tahun yang lalu notiawlak sebulan. Tapi jangan kita hidup dengan mata. Aku hidup dengan iman. Aku diberkati. Terima kasih Yesus naik ke sorga. Saya diberkati. Aku diberikan limpah berkat. Saudara tidak mau bilang amin. Tidak peduli. Aku mau berjalan dengan iman. Dalam nama Yesus. Aku diberkati Tuhan. Anak-anak muda. Semua yang tidak ada pekerjaan. Berkata terima kasih Tuhan. Saya dapat pekerjaan. Yang tidak ada jodoh. Sekarang saudaraku, jodoh itu bukan cuma buat orang muda. Nyok kumaha nyok. Silakan. Tolong nangka. Silakan. Jadilah seperti imanmu. Amin. Apa? Kita berjalan dengan bukan. Aduh, kumaha bensin kayak aduh, kayak solar kumaha, aduh. Kayak nggak ada iman aja. Saya udah ngomong, kalau kita perahu, air naik, perahu naik. Air turun, perahu turun. Kalau harga bensin naik, berkat Tuhan buat kita juga naik. Perahu kita hidup naik, diberkati Tuhan. Yang kelima, yang terakhir. Yakobus 5.
Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-15 dan 16. Dan doa yang lahir dari, ini yang penting. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara pernah baca ini? Doa saudara bisa mengampuni dosa orang lain. Bukan hanya orang itu sembuh loh, dosanya aku ampuni. Makanya saya kalau mendoakan orang sakit, Tuhan ampuni dosa orang ini. Saya minta diampuni dulu. Sebab kalau sudah diampuni, sembuhan itu gampang. Baru saya berdoa untuk kesembuhan. Sebab kalau saya berdoa, Tuhan sembuhkan dia, dia masih ada akar pahit. Dia benci satu orang, dia marah sama satu orang. Nggak bisa saya doa biar nonggeng-nonggeng. Sendal jepit yang kanan merah, sendal jepit yang kiri biru. Terbalik lagi pakainya. Sembayang sama Tuhan. Dia carwokan. Panca indera ada 9. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi doa yang datang dari iman. Bayangkan loh. Akan menyembuhkan orang sakit itu. Kemarin ketua umum kita, waktu dia khotbah, nangis dia. Sampai nggak bisa ngomong. Saya diserang lumpuh yang kedua kali. Saya bilang, sudah Tuhan, saya tidak mau lagi jadi majelis pusat. Saya mau berhenti jadi ketua PGPI. Saya mau berhenti saya tidak mau. Saya mau jadi gembala sidang saja. Saya doa. Kami pulang dari Pineng, saya doa juga. Dia lagi, istrinya bilang dia jatuh, tangan kanan, kaki kanan jatuh begini. Ya, bahasa Sundanya ngulapes. Wah, nggak bisa diangkat. Diajak ngomong nggak bisa. Tapi waktu saya mau doa, rombongan saya nggak boleh masuk. Cuman saya boleh izin masuk. Dia terbaring. Tapi Tuhan kasih mujizat. Dia bisa jalan lagi. Dia bisa khotbah. Terpilih jadi ketua umum. Maka itu saudara, doa itu perlu dengan iman. Toke jadi. Toke moal. Toke jadi. Toke moal. Padahal bukan moal itu bukan kancing, bujal yang dia pegang. Dia kira kancing, moal, toke jadi, toke. Itu Kristen toke, bukan Kristen iman. Kristen iman itu yakin, percaya. Satu kali Yesus tetap Yesus. Satu kali percaya kepada Tuhan, tetap iring Yesus. Saya mohon dukungan doa saudara karena tanggal 6, 7, 8 Juni, saya jadi ketua panitia musyawarah besar luar biasa di Cisarua, di Hotel Seruni 3. Yang akan datang majelis daerah dari seluruh Indonesia. Kami akan membicarakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Akan dirubah. Hari Senin ini beberapa teman kami berkumpul lagi di Jakarta untuk menyusun lagi. Saya senang tadi kaum muda nyanyi semua. Ya. Lain kali memimpin pujian juga anak muda. Ya. Kalau di Singapura 12 tahun anak muda perempuan udah terima tamu. Nah, jemaatnya nggak banyak, 32.000. Anak muda semua. Saya senang. Padahal Singapura itu, saudaraku, 1 dari 10 penduduk Singapura itu stres. Hampir gila. Bayangkan saudara, materi dan keberhasilan, teknologi, kekayaan tidak menjamin bahagia. Ada yang cari di dasar laut, ada yang cari di atas gunung, ada yang cari pemandangan. Biar macet, pokoknya lihat puncak hari libur. Biar bermacet ria, no problem. Saya sudah bilang hati-hati 2012 nih Jakarta Puncak akan jadi parkir terbesar di dunia.
Nggak apa-apa. Karena udah stres semua. Stres. Yang calon gubernur, 3 tahun bisa, 3 tahun bisa, 3 tahun bisa, 3 tahun bisa, 3 tahun bisa. Bebas banjir, bebas macet, 3 tahun. Kalau nggak bisa, 3 tahun kabur, 3 tahun kabur. Hanya Yesus kok yang bisa. Tapi kalau kita percaya kepada firman Allah, hari ini saudara bisa terima. Apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara rindukan. Dengan percaya, ayatnya yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar. Kita lihat ada 2 hal. 1 dengan iman, yakin. 2 dengan benar. Saudara ini ada iman. Tapi doanya nggak benar. Tuhan, jadikanlah Bandung ibu kota Amerika Serikat. Nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan, engkau ada orang kulit hitam, ada orang kulit putih, ada orang kulit kuning, ada orang kuning. Ini jadikan saya Tuhan berwarna-warni. Kepala hitam. Kenapa? Sebab orang tuh main tato. Sekarang tuh gadis bagus-bagus, badannya ditato. Berarti dia nggak puas dengan badannya. Ya? Kalau orang Papua ditato lagi. Udah hitam bagaimana lihatnya? Ditatonya gimana? Saya ditato. Mana? Saya nggak lihat. Nih apa? Yang kita lihat bulewok aja bulewok. Mana tatomu? Ini Pak, nih. Tuh. Nggak kelihatan. Habis kulit hitam masih ditato juga. Mungkin mesti ada tato yang pakai tinta putih. Ya. Dia nggak puas. Orang kulit putih berjemur di Bali supaya kayak saudara, coklat. Orang saudara pakai pemutih. Waduh, mau obat supaya jadi orang lainnya. Tetap aja namanya mah amoy. Kenapa sih kita nggak bisa puas dengan apa yang ada? Cukup. Sekarang apa artinya kenaikan Yesus untuk hari depan? Ini yang kita akan alami. Kembali kepada Ibrani pasal 9 ayatnya Ibrani berapa tadi? 9 ya. Ayatnya yang ke-27 dan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, banyak orang, banyak pendeta baca ayat itu sampai di situ. Malahan ayat itu dicabut, pakai untuk khotbah orang mati. Padahal orang mati udah nggak bisa dengar khotbah, bukan? Ini ada satu pendeta di Jawa Barat, sekarang udah Tuhan panggil. Dulu pengerja Cianjur, waktu zaman papa saya. Ada jemaatnya yang beragajul. Mau jelek-jelekin dia, melawan dia, nggak mau ke gereja. Udah nggak mau ke gereja, udahlah. Tapi nggak mau ke gereja, dia jelekin dia, dia ngomongin pendeta ini. Sampai kesel ini pendeta, aduh dia doa Tuhan. Kenapa orang itu, kenapa sih? Saya ada salah apa dia ngomongin sampai begitu? Aduh ampun. Akhirnya orang itu meninggal. Udah meninggal, istrinya datang. Om, tolong om, ini suami saya meninggal, tolong om kubur. Ke gereja Tara. Pegawai goreng-gorengkan pendeta. Begitu mati, pendetanya disuruh ngubur. Saya juga ngerti perasaannya dia. Di kuburan saudaraku tahu. Ini om dia khotbah, saya panggil dia om karena lebih tua. Dia khotbah begini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, sesudah itu akan dihakimi. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Itu di kuburan loh. Hakim dia udah keselnya.